Ada kabar gembira nih buat adik-adik mahasiswa di Indonesia yang menanti program internship ini. Jadi, karena sudah keluar peraturan baru, aku mau informasiin ke kalian syaratnya apa aja dan gimana caranya supaya kalian bisa magang di Taiwan. Nah, sebelumnya selamat nih buat teman-teman angkatan 2024 yang sudah menyelesaikan kontrak pertama. Jadi mereka udah 6 bulan di Taiwan dan mereka akan pulang ke Indonesia untuk cuti, perpanjang visa mereka, dan mereka kembali lagi ke Taiwan. Untuk cutinya kira-kira perusahaan tuh kasih waktu 2 minggu. Jadi ya mereka bisa liburan dulu, setelah itu kembali lagi untuk magang di Taiwan ya. Karena programnya itu 6+6, jadi harus menyelesaikan sampai 1 tahun. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu informasinya, boleh lihat di link di bio aku, kemudian cari yang tulisan program magang industri dan pariwisata di Taiwan ya. Kita jelasin beberapa pertanyaan yang sering tanya oleh adik-adik yang WhatsApp ke aku. Program magang ini adalah program resmi dari pemerintah Taiwan dan juga Indonesia. Untuk pemerintah Taiwan, ketentuan dan prosedurnya itu ditentukan oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pariwisata. Dan untuk 2025 ini ada peraturan baru nih. Ya, untuk magangnya masih sama 1 tahun yaitu 6+6, tapi sekarang ada tambahan bisa di bidang industri dan pariwisata. Kalau tahun lalu kan hanya pariwisata aja ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin di bidang industri juga bisa ikutan. Nah, untuk persyaratannya apa? Nanti aku akan bahas di selanjutnya ya, karena ini baik banget yang ditanya oleh adik-adik yang WhatsApp ke aku. Nah, kenapa aku baru informasikan sekarang? Karena peraturannya sudah fix ya, jadi untuk adik-adik yang mau daftar bisa dipersiapkan dulu. Nah, yang didapat apa aja? Selama kalian di Taiwan, kalian akan dapat upah atau uang saku ya selama kalian magang. Terus untuk asrama, asuransi, makan, penjemputan bandara, transportasi, SIM card semua ditanggung oleh perusahaan. Kita bahas dulu tentang persyaratan. Ini yang sering ditanya oleh adik-adik ya. Persyaratannya itu yang sekarang nih ada peraturan baru ya. Kalian harus memiliki NIM, nomor induk mahasiswa, dan masa studi minimal setara D2. Nah, yang kedua, telah memiliki nilai kuliah di universitas, politeknik, atau akademi minimal 1 semester. Yang pasti harus orang Indonesia. Nah, ini juga berubah nih ya, usianya hanya bisa 18 sampai 21 tahun. Nah, kemudian kalian harus memiliki dokumen-dokumen ini, paspor, KTP, akta lahir, dan kartu keluarga. Yang mau daftar tapi belum ada paspor, segera bikin paspor dulu ya. Nah, kemudian sehat jasmani dan rohani, ini udah pasti. Dan kalian harus memiliki pengalaman di bidangnya selama minimal 6 bulan. Jadi kalau kalian daftarnya housekeeping, kalian harus punya pengalaman di bidang housekeeping minimal 6 bulan. Kemudian kalian harus punya kemampuan bahasa Inggris setara dengan TOEIC 600. Kenapa harus punya kemampuan bahasa Inggris? Karena nanti kalian akan diinterview dan juga kerjanya pakai bahasa Inggris ya. Nah, nggak bisa bahasa Mandarin nggak apa-apa, tapi nanti wajib ikut kursus Mandarin yang telah disediakan oleh kita. Nah, ini bisa kalian catat ya. Untuk hotel yang bekerja sama di program ini, itu adalah hotel yang setara bintang 3 dan bintang 5. Nah, untuk tahun 2025 ini, kebutuhan magang di perhotelan dibutuhkan kira-kira itu 200 siswa di housekeeping, 120 siswa di waiters atau waiter, dan kemudian 40 siswa di steward, dan 30 siswa di kitchen. Nah, kemudian diharapkan interviewnya bisa tanggal 24 Februari nanti ya, untuk yang mau di hotel. Nah, kalau untuk yang di bidang industri ini seperti pabrik-pabrik ya, mungkin kalian di pabrik gelas atau mungkin pabrik kaca gitu ya, tergantung pabriknya. Itu kurang lebih butuh sekitar 100 siswa setiap bulannya dan akan ada interview tanggal 10 Maret 2025. Jadi kalian boleh daftar, masukin CV aja dulu ke kita, nanti akan ada interview, kalau kalian diterima baru lanjut gitu ya. Nah, berikutnya pertanyaan yang sering tanya adalah syaratnya apa aja dokumennya ya. Nah, ini rincian dokumen pendaftarannya. Kalian bisa kasih CV atau surat lamaran kerjanya. Ini formatnya sudah ada, kalian tinggal WhatsApp aja. Nanti kalian bilang minta format CV buat program magang, nanti akan aku kasih. Setelah itu kalian harus sudah punya paspor ya, fotoin paspor, KTP, akta lahir dan kartu keluarga, fotoin ijazah SMA atau SMK, kemudian pas foto 4x6 latar belakang putih, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya nih, seperti yang aku tertulis di atas ini. Nah, untuk interviewnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi setelah kalian kasih CV kalian akan aku kasih ke hotel atau pabrik sesuai urutan jadwal mereka magang, sesuai jadwal urutan mereka interview. Nanti kalau misalnya mereka sudah kasih tahu jadwal interviewnya,
kalian bisa ikut interview. Jadi kalau misalnya interview pertama gagal, nggak masalah, nanti kalian bisa ikut interview yang kedua. Karena setiap interview itu beda-beda perusahaan atau beda-beda hotelnya gitu ya. Jadi mungkin hotel A nggak menerima kamu bisa ikut lagi hotel B. Jadi itu beda hotel. Nah kalau misalnya interviewnya diterima, baru lanjut lagi ke pelatihan bahasa, pengurusan dokumen, pembuatan visa, dan lain-lain ya. Dan untuk prosesnya berapa lama? Untuk yang terbaru ini normalnya itu antara 2-3 bulan ya. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya nanti kepotong libur ya, biasanya itu akan lebih lama. Karena untuk visa magang ini harus kita tunggu dari Taiwan, dikirim ke Indonesia, baru kita bisa buat visa. Nah, sambil menunggu pembuatan visa, itu kalian ada pelatihan bahasa Mandarin yang wajib kalian ikutin. Oke, tapi kalau kalian udah ada sertifikat bahasa Mandarin minimal TOCFL Band A2, itu nggak usah ikut kelas bahasa Mandarinnya, boleh banget ya. Nah, itu tadi informasi terbaru seputar program magang. Jadi buat adik-adik yang mungkin kepengen, bisa coba aja iseng-iseng daftar ya, siapa tahu keterima gitu kan. Dan atau mungkin punya teman, saudara, keluarga yang pengen juga, boleh bantu aku share video ini ke mereka, siapa tahu mereka butuh. Atau buat kamu yang ada pertanyaan, boleh komen aja di bawah, nanti aku akan jawabin. Atau langsung WhatsApp admin juga boleh. Oke, sekian informasi dari aku seputar update program magang ya. Ini hanya magang aja, jadi nggak ada kuliahnya ya. Masih banyak yang suka tanya ke aku, C itu nanti kuliahnya di mana? Ini nggak ada kuliahnya ya, jadi ini hanya program magang. Sama kayak kalian kalau misalnya di kampus kan suka suruh PKL. Nah, ini PKL-nya di luar negeri gitu. Jadi ini hanya magang aja. Makanya itu harus untuk mahasiswa yang sedang sekolah. Ya, bukan kalian kuliah di Taiwan, bukan. Jadi di Taiwan itu hanya magang, sudah langsung kerja di hotel atau perusahaan yang memang bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Nah, oh ya tambahan lagi nih, untuk kalian yang di Indonesia, itu Teto juga ada ketentuannya, list kampus mana aja yang boleh. Nah, karena listnya ada banyak, aku nggak bisa share di sini gitu ya. Jadi kalian nanti pada saat daftar, aku akan sambil cek apakah kampus kalian itu boleh atau bisa melakukan program ini atau tidak. Karena nggak semua kampus, nggak semua politeknik atau nggak semua akademi bisa ikut program ini. Gitu. Oke, sekian informasi dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu aku like dan share ya. Semoga semakin banyak orang-orang yang bisa diberkati juga dengan program-program seperti ini.